I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the GPT, tolong dong buatin skrip untuk video penjelasan mengenai pemeriksaan di persidangan PT UN. Scene 1. Di sebuah kafe cozy, tidak terlalu ramai. Duh, aku bingung deh gimana pelaksanaan dan proses di peradilan tata usaha negara. Emang peradilan tata usaha negara tuh apa sih? Kayak pengadilan biasa? Mirip-mirip Put, tapi menurut Riawan Chandra mendefinisikan bahwa PT UN itu sebagai keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di peradilan tata usaha negara maupun peradilan tinggi tata usaha negara, Put. Oh gitu. Betul banget nih. Kalian lagi belajar tentang pemeriksaan persidangan ya? Iya, Kak. Oh iya, Kakak kebetulan mengacara kan? Kakak ngerti nggak tata cara pelaksanaan dan proses di peradilan tata usaha negara? Kakak bisa ngejelasin sih, cuman kakak ada janji nih sama teman. Gimana kalau besok kamu main ke rumah kita aja? Kakak juga punya teman yang pernah beracara di PT UN. Mungkin bisa sekalian dijelasin. Baik, Kak. Besok aku ke rumah Kakak ya. Oke, duluan ya. Makasih ya, Kak. Scene 2. Rumah Maya. Keesokan harinya, Maya mencoba menjelaskan apa yang telah dijanjikannya kemarin. Jadi proses pertamanya itu pemeriksaan berkas ya, Kak? Betul, jadi nanti di awal persidangan hakim itu akan memeriksa kelengkapan berkas gugatan dari pemohon dan juga jawaban serta bukti-bukti dari pihak tergugat, yaitu instansi pemerintah. Jadi nanti dilihat dulu nih dokumennya udah lengkap nggak sesuai sama prosedur. Bener, Steph. Dari pengalaman saya di pengadilan kemarin, hakimnya tuh benar-benar sedetail itu untuk ngecek setiap dokumen surat. Bahkan dari surat kuasa pengacara saya, itu juga dicek satu-satu. Nah itu dia, pemeriksaan berkas ini penting untuk memastikan semuanya itu jelas dan memenuhi syarat formil. Kalau ada yang kurang, biasanya hakim akan minta untuk dilengkapi. Oh, terus kalau pemeriksaan saksi itu kayak di pengadilan pidana gitu ya, ada sumpah-sumpahnya? Kurang lebih sama, pemohon dan tergugat itu berhak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan yang mendukung dalil masing-masing. Saksi itu nanti akan diambil sumpahnya dulu sebelum memberikan keterangan di depan hakim. Oh, saksi itu harus orang yang benar-benar tahu kejadiannya ya, Kak? Nah, tepat banget. Keterangan saksi ini nanti bisa memperkuat bukti-bukti tertulis yang sudah diajukan. Hakim akan mendengar dengan sesama apa sih yang disampaikan saksi dan mempertimbangkan pendapat mereka dalam putusan nanti. Tapi Steph, aku pengen nanya deh, bedanya pemeriksaan ahli sama saksi itu apa ya? Kalau ahli itu biasanya dihadirkan untuk memberikan pendapat berdasarkan keahliannya di bidang tertentu. Misalnya dalam sengketa izin lingkungan, mungkin ada ahli lingkungan yang dihadirkan untuk menjelaskan dampak apa yang terdapat dari suatu proyek tersebut. Oh, jadi ahli ini bukan cuma lihat kejadiannya langsung ya? Tapi lebih ke analisis berdasarkan ilmunya. Nah, iya, jadi pendapat ahli ini sangat penting bagi hakim untuk memahami aspek-aspek teknis atau khusus yang mungkin tidak dikuasai oleh hakimnya itu sendiri. Nah, yang terakhir itu kan pemeriksaan setempat. Seru dong berarti turun langsung ke lapangan. Nah, iya Put. Pemeriksaan setempat ini biasanya dilakukan kalau hakim itu merasa perlu melihat langsung objek sengketa. Misalnya nih dalam sengketa tanah atau bangunan. Hakim itu akan datang ke lokasi untuk melihat batas-batas tanah, kondisi bangunan, atau hal-hal lain yang relevan dengan sengketa. Sama waktu persidangan aku dulu, ada juga pemeriksaan setempat. Itu hakim datang ke bangunan di mana yang surat izinnya bermasalah. Jadi semuanya jelas. Ini tuh membantu hakim untuk mengambil keputusan yang lebih adil dan berdasarkan fakta nanti di lapangan.
Aku tahu, pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara biasa, dan yang kedua, pemeriksaan dengan acara cepat. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara biasa, itu pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pun dengan majelis yang terdiri dari 3 orang, dan salah satu di antaranya ditunjuk menjadi ketua sidang. Yang kedua, pemeriksaan dengan acara cepat, yaitu jika ada kepentingan penggugat yang cukup mendesak, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses pemutusan. Kalau pemeriksaan di tingkat banding itu apa? Kalau kasasi sama banding itu sama nggak sih? Terus peninjauan kembali itu untuk apa sih? Aku bisa jelasin. Kalau banding itu merupakan pemeriksaan ulang oleh instansi tingkat kedua di sebuah pengadilan atasan untuk mengulangi seluruh pemeriksaan, baik tentang fakta-fakta, penetapan hukumnya, ataupun penerapan undang-undang dalam peradilan tersebut. Ini merupakan pemeriksaan terakhir atau judek fakti. Menurut undang-undang, banding dapat dilakukan oleh tergugat maupun penggugat yang merasa tidak puas dengan putusan akhir pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Nah, kalau kasasi sama banding itu beda. Kasasi itu pemeriksaan ulang putusan PT UN tingkat banding oleh Mahkamah Agung berdasarkan alasan hukum dan surat-surat tanpa pemeriksaan fakta kecuali jika diperlukan. Sedangkan peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung. Setelah putusan kasasi berkekuatan hukum tetap, PK diajukan dengan alasan adanya bukti baru atau novum atau kekhilafan hakim yang nyata dalam putusan. Permohonan PK harus diajukan dalam waktu 180 hari sejak diketahuinya alasan PK dan hanya dapat diajukan 1 kali. Prosedurnya meliputi pembuatan akta, pernyataan, pemeriksaan kepada pihak lawan, dan pengiriman berkas ke Mahkamah Agung untuk diputuskan. Tahu kan? Terus apalagi yang harus dijelaskan dari proses peradilan di PT UN? Emang pengertian e-court itu apa? Jadi siapa yang meluncuri e-court? E-court merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online dan persidangan secara online. Aplikasi e-court ini diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu M. Hatta Ali pada tanggal 13 Oktober 2018. Dengan meluncurkannya aplikasi ini, maka pemerintah menyediakan suatu pelayanan publik di mana dalam hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektivitas dalam suatu pelayanan publik.